Hai teman-teman semua, kembali lagi di Question Answer The Warrior Project episode 24. Hari ini masih bersama dengan gua Boy Gue Steven. dan kita kedatangan tamu Pastor Andre Witar. Oke, gue seneng nih. Gak ada ini ngapain sih? Jadi, Oke, langsung pertanyaan pertama. Buru-buru banget sih. oke, jadi hari ini kita agak beda. Kita Agak langsung beda. ngobrol. Kita tanya-tanya hari ini sama Youth Pastor Andre Witarsa. Enggak dong, Boy enggak gitu. Aduh, jangan kasihan. Jangan kasihan. Langsung merah. Saya kaget banget. Ntar jatuh lagi kayak episode sebelumnya. Kita miring. Jatuh. Mental health-nya kena. Ntar butuh healing lagi loh. Iya, busa feeling lo, staycation lo, ntar lo. Saya depannya belum ada youth pastor nih. Oh, belum ada Oh, ya? belum ada. Itu mah dibuat-buat sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bisa Dre. kok. Bisa kok, self proclaim bisa kok. Iya. Self proclaim. Oke. Kita tanya ke Weapon ya. Apa Kali nih? ini bahasnya banyakan percintaan. Waduh. Karena udah lumayan banyak yang nanya soal itu ya udah. Iya, ini bisa 4 episode percintaan semua nih Iya. ntar nih. Iya. Rencananya mau segitu sih. Kok mau nanya gimana kalau dulu aku pernah melakukan hubungan di luar nikah karena masalah mental di saat itu. Mental lagi. Enak banget pakai aduh, gua kena masalah mental. Jatuh di dosa itu. Enak banget. Ngincernya ke mental lagi. Iya. Mental. Alasannya karena mental. Nafsu lu. Dijaga. Bukan mental. Anda terlalu jujur. Terus. Aku pernah sampai kepikiran mau bunuh diri karena merasa nggak ada seorang pun yang mengerti aku gitu. Nah itu gimana tuh menyelesaikannya nih? Aku pernah melakukan hubungan luar nikah, dia mau menyembuhkan dirinya gimana? Jadi intinya karena dia nggak ada yang ngerti dia kena mental health, terus jadi mau nggak mau jatuh. Jatuh gitu. Jadi salah satu pelariannya ke situ gitu loh. Iya. Mungkin ke situ pelariannya ya. Iya. Terus maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana gue menghadapi ini? Iya. Masa lalu Pernah gue jatuh nih, gitu. Iya masa lalu. Gue udah pernah jatuh ini terus gimana? Ya udah jangan jatuh lagi. Mau gimana lagi dong? Iya. Gua udah jatuh. Terus mau dikelarin gimana gitu? Ya udah tinggalkan. Masa lalu nggak bisa kita perbaiki lagi. Masa depan yang bisa lu benahi gitu loh. Ya udah biar jatuh dulu ya Mungkin di udah. sini, orang-orang sekitar dia nggak Iya, suportif. ini merasa nggak ada seorang pun yang ngerti dia. Ini gimana nih? Dalam hal apa? Nah, gue tadi nggak tahu nggak ngertinya baru karena orang-orang sekitarnya nggak ngerti jadi bikin dia jatuh, Iya. atau karena dia jatuh terus karena orangnya nggak ngertiin kejatuhan dia dulu. Oke, kita bedah nih. Misalnya yang awal nih. Oke. Ini kan pertanyaan cuma begini, mau nggak mau kita improve. Ya kita improve ya. Siapa tahu salah satu ya. Kita ngada-ngadain lah nih. Yang satu kalau misalnya apa? Nggak ada yang ngerti terus dia down, akhirnya dia melakukan itu. Nah itu gimana? Iya. Kalau yang sebelumnya berarti. Oke, berarti jadikan pelajaran ke depan bahwa manusia memang nggak bisa kita harapkan mengerti kita. Siapapun nggak bisa kita harapkan ngerti kita. Jadi kalau one day, aduh nggak ada yang ngerti gue nih, ya udah emangnya kita bisa menuntut apa sih untuk orang ngerti kita? Kalau yang ngerti kita ya udah, itu hak mereka kok buat nggak mengerti kita. Jangan maksa orang mengerti kita jadi egois. Biarin aja, oke nggak ngerti gue ya udah nggak apa-apa. Yang penting, nah di sini nih fungsinya komunitas. Harus ada komunitas yang mengingatkan bahwa ketika orang nggak ada yang ngerti, komunitas ini harus menerima, mengerti. Apalagi komunitas yang mengerti kebenaran ya, misalkan home gitu ya, harus. Dan yang kedua, dia mesti sadar ada Tuhan yang pasti ngerti. Masalahnya kalau udah mentok begini nggak lari ke Tuhan, tapi ngelari ke tempat lain. Iya. Ya mungkin bisa ke teman yang salah lah, bisa jatuh ke seks juga lah. Misalkan cewek akhirnya yang bisa ngerti gue, misalkan kemarin gue ke sugar daddy lah, misalnya gitu. Macam-macam loh. Kenapa? Karena pasti nggak mikirin Tuhan. Nggak boleh. Hidup kita tuh harus kita pikirkan tuh semua Tuhan gitu loh. Nah, hanya Tuhan yang bisa mengerti aku. Tapi ntar gimana? Tuhan kan nggak bisa ngomong. Tuhan akan mencari orang, sahabat, komunitas yang bisa mengerti. Tapi ke Tuhan dulu gitu. Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua, bagaimana kalau aku pernah jatuh dan orang nggak bisa mengerti hal ini? Kalau menurut gue ya, zaman sekarang Iya. orang-orang juga ya udah. Iya sih. Kalau zaman sekarang kalau wah gue dulu pernah jatuh di dosa seks misalnya gitu ya, oh ya udah. Ntar teman-temannya, iya gue juga sih. Ntar yang ini, iya gue juga sih. Gatunya kan menjadi something yang common buat anak muda sebenarnya sekarang gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalaupun orang nggak ngerti, ya udah nggak usah ngomong kemana-mana.
Jangan kita ngomongin masa lalu kita supaya orang ngerti kita. Wah itu nyakitin loh. Nyakitin diri dia pasti. Iya. Wah supaya orang ngertiin gue mesti ceritain masa lalu gue yang buruk biar orang bisa punya rasa iba, punya empati sama gue. Dan malah ternyata orang nggak ngerti gitu ya. Udah diceritain, misalnya dia ceritain terus akhirnya. Iya, lah sekarang faktanya kalau kita begitu sama orang, seberapa banyak orang ngerti? Iya sih. Kalaupun mereka ngerti, seberapa persen mereka ngerti? Paling cuman, oh ya udah gitu loh. Memang ya udah juga, kalau nanya gue gini, kok Evan aku lu pernah jatuh nih? Oh ya udah, ke depan jangan jatuh lagi. That's it. Gue ngerti dulu lu bisa jatuh. Tapi kalau lu ngerti kebenaran, gue nggak ngerti kalau lu kenapa bisa jatuh lagi. Oh. Iya dong. Lu udah ngerti kebenaran. Kalau lu sampai jatuh lagi, gue nggak paham kenapa lu bisa jatuh lagi. Jadi gue jadi nggak ngerti. Kalau dulu oke lah ya. Dulu ya udah gitu loh, ya udah gitu loh. Even gue nggak melegalkan gitu loh. Iya. Jatuh ya udah. Salah nggak? Salah. Tapi gue nggak ngerti kalau lu jatuh lagi dengan lu yang udah ngerti kebenaran hari ini. Gitu. Wah, Mantap juga ya. mantul juga. Yang kedua tadi? Udah ya? Udah tadi gue sekalian jawab juga iya. Anda di mana? Pikiran Anda di mana? Aduh, apa Anda di mana? apa narsumnya jadi dia aja deh kita berdua. Jangan dong. Jadi balas dendam. Sekarang boy kok. Oke. HP aja kita sharing. Iya. Biar deket aja. Biar deket. Halo kok, aku mau bertanya. Aku masih sering jatuh dalam hal terpancing emosi dengan teman. Wah, emosi nih sama temannya. Apakah benar jika salah satu temanku mulai mancing emosi dan aku memilih menghindari dia atau menjauhinya karena aku tahu kadar emosiku karena aku tahu kadar emosiku dan tidak mau jatuh dalam dosa. Atau aku harus menghadapi teman itu yang mancing amarah. Dihindarin atau dihadapin? Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Kenapa harus dihindari? Takut jatuh. Oke, kan dalam hal apa nih emosi? Kalau dalam hal ngomong kasar, lu hindarin orang ya udah. Tapi kalau karena emosi bisa juga. Tetapi lu kan ketemu orang lain yang sama. Iya. Emang orang yang ngeselin cuma dia doang? Iya betul. Ada-ada aja gitu loh. Karena itu dibanding menghindari ya, menghindari bisa. Gue nggak bilang menghindari pun salah, enggak. Tapi option yang pertama adalah aku belajar untuk nggak emosi terpancing. Emosiku terpancing, aku belajar untuk nggak terpancing. Baru kalau misalkan waduh, emosi gue nggak terpancing nih. Tapi gue bergaul sama dia tetap nggak ada faedahnya buat gue nih. Gue tinggalin. Oh, jadi menghindarinya bukan dengan mindset kalau gue tadi nggak mau kepancing, bukan cuma karena nggak mau kepancing gitu ya kok ya? Enggak, tapi karena dia toksik. Iya. Bukan karena sekedar kepancing emosinya aja. Tapi karena dia nggak membuatku bertumbuh dalam Tuhan. Itu alasan kuat kita ninggalin seseorang. Karena kalau bergaul sama dia, kita jadi kita yang ketarik. Yakin kita bisa menarik orang itu? Belum tentu loh. Ya biasanya soalnya orang punya alasan kayak, bukan alasan sih, dia punya pemahaman, gue yang harusnya jadi terang gitu. Iya, jadi iya. garam bagi dia. Iya betul. Ya sekarang dia ngeliat lu gini, kalau kita jadi terang, dia ngeliat lu menjadi something yang menerangi dia, atau dia melihat lu, silo nih orang nih, gue gak bisa lihat nih, malah ganggu. Tuh gak lu lihat sinar yang terlalu terang tuh silo, jadi malah annoying. Sekarang dia ngeliat lu apa nih? Terang yang menuntun, yang bisa memberikan satu arah baru, atau terang yang annoying. Jangan mau jadi terang terus di mata orang kita berasa gue baru bener. Belum tentu di mata orang lu tetap bener, even lu jadi terang loh. Iya. Karena itu hiduplah benar. Orang menerima lu ya udah. Orang nggak menerima lu juga ya udah. Dalam konteks ini juga, kalau mereka bikin kesel, jangan kepancing. Tapi kalau mereka menjadi toksik, bikin lu nggak bertumbuh, memandang lu terang yang salah, ya berarti lu nggak belong di situ. Karena bisa jadi kalau dia ngebuat kita kesel, bisa juga kita ada panggilan untuk bisa mengubah dia dengan kita sabar, dengan kita apa itu bisa mengubah dia juga bagus. kan. Tapi kalau dia sampai memang udahlah toksik banget terus ya nggak mau bertumbuh dan nggak mau berubah juga ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kan kita bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik kan. Berarti kita harus menghindari dong. Ya udah menghindari aja. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Top chart pertanyaan. Top chart. Udah kayak lagu ya. Bagaimana memilih jodoh yang benar? Bukan. Oh bukan. Itu udah pernah. Itu Andre nggak sih? Bukan lo ini. Kok Andre sih? Oh. Kan ini orang nih. Keren itu pertanyaan lo. Kira kira sendiri. Saya mau bertanya, Coach Stephen, kalau kita Kristen Protestan, Katolik. iya. Langganan Udah banget. kan top chart banget. Langganan. Boleh nggak ya sama orang yang beragama Katolik? Langganan. Tuhannya sama, ya kan? Sama-sama Iya, gereja. sama-sama gereja dan lain sebagainya. Ya, Jawaban gue agak beda lagi nih. Tuhannya belum tentu sama. Kenapa tuh? Waduh. Nah,
Tuhan belum tentu sama. Tuhannya diri dia sendiri atau Tuhan yang di atas. Oh. Karena kalau orang Tuhannya bukan Tuhan yang di atas, berarti Tuhan dirinya sendiri. Sekarang kalau buat teman-teman yang mau menjadikan Tuhan itu benar-benar Tuhan ya, Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan yang benar-benar dalam arti mengatur, mengontrol seluruh hidup kita, mengarahkan, baru jadi Tuhan. Bagi teman-teman yang seperti itu, lu ketemu orang misalkan agama yang sama pun, tapi Tuhan yang diri dia sendiri, ini nggak bakal masuk juga, nggak bisa, nggak bakal masuk juga. Jadi jangankan yang Katolik ya, yang agamanya sama pun sama-sama Protestan misalnya gitu ya, tapi Tuhan yang dirinya sendiri, tapi si satu lagi Tuhan yang benar-benar mau Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar mau mengikuti kehendaknya, nggak nyambung juga. Jadi buat gue jangan cari pembelaan. Mentang-mentang sebutan di Alkitab Tuhannya sama. Oke. Itu cuma nama. Tapi secara fakta belum tentu loh Tuhannya itu yang disebutkan di Alkitab yang sama namanya tadi. Belum tentu loh. Jadi ini bukan melihat pada agamanya tapi dirinya sendiri ya. Ya kan? Iya. Tuhannya siapa? Tuhan diri sendiri atau Tuhannya Yesus? Sama-sama Tuhan Yesus enggak gitu kan? Sama-sama Mengutamakan Tuhan Yesus enggak? Nah ini bahas yang benar, sama-sama mengutamakan. Kalau enggak ya aduh udahlah, enggak bisa. Gue kan makin tegas bilang nggak bisa. Bisa jadi dari 100 lawan jenis ya yang ditemukan ya. Bukan bisa jadi ya, pasti hanya satu yang benar. Dan itu Sedikit itu ya kok. iya sedikit itu, dan itu bisa siapapun loh. Bisa siapapun. Tergantung mereka yang menyandikan Tuhan Yesus Tuhan atau bukan. Jadi depends on that gitu loh, bukan agamanya apa. Iya. Kalau cuma karena Tuhannya sama, kayaknya berat ya. Mendingan jangan main-main deh. Nyeselnya lama. Kecuali dua-duanya sama-sama gak mau bertumbuh. Waktu bisa baik-baik aja. Pasangan-pasangan banyak yang ateis, luar negeri misalnya gitu. Sampai tua baik-baik aja lu sama-sama gak beragama. Baik-baik kenapa? Karena tujuannya hidupnya sama. Ya gue mau senang-senang aja. Tapi kalau satu mau bener satu enggak, hancur. Yang mau bener yang akan lebih habis. Biasanya begitu. Nggak akan bisa match juga ya? Nggak akan bisa match, akan capek hati. Akan capek hati, percaya deh. Demi ngebela cinta, tapi lu mengorbankan masa depan lu bersama dengan Tuhan. Satu kata ya, bodoh. Gue kan makin tegas ngomong ini, gue gak peduli orang gak suka sama gue gak peduli. Karena gue udah melihat realitanya soalnya. Gitu. Jadi ini bukan soal agama Katolik ataukah agama yang lain ya? Enggak. Wah sama-sama Kristen nih, jadi bisa dong. Belum tentu. Bahkan yang mungkin satu gereja pun bisa nggak sesuai, bisa nggak sama ya spiritnya juga ya? Iya bisa nggak sama. Tapi apakah Katolik pasti nggak bisa? Saya nanya gitu kan? Iya. Nggak juga. Kalau Katolik dengan kebenaran dan dia benar-benar mau berubah, jadi benar, bisa juga. Jadi kita jangan punya patokan gitu loh. Ya even ada standar yang utama lah. Ya hormat orang tua, ya nggak agamanya nyebrang banget gitu loh. Iya. Yang satu nyembah Tuhan Yesus, yang satu nyembah pohon gitu. Itu kan jauh ya, agak jauh ya. Nyembah rak piring gitu. Rak piring sembah agak kerajinan ya gitu ya. Ini kan jauh gitu loh, jangan. Emang cari yang dekat oke, tapi siapa? Gitu. Siapa Andre? Loh. Karena itu Andre nyarinya yang dalam komunitas. Dalam komunitas. Andre nyarinya begitu. Masalahnya dia mandang Andre nggak mau, nolak gitu loh, nolak gitu. Dia mengenang Andre, nggak cuma agama loh gitu. Nggak cuma agama loh, muka mungkin. Enggak. Kita ngatain dia mulai ini loh, gila. Untuk kamu yang mau bersama aku. Iya. Aduh ini kok jadi ajang ini ya. Take me out ya. Take me out ini. Take me out. Tunjukkan pesonamu. Nih, Tanya lagi, Dre. Bentar dulu. Kok jadi nge-lag? Iya. Kok nge-lag tuh? Iya. Aduh, maaf. Kak, saya memiliki masalah dalam mengampuni seorang. Sekarang saya belum bisa mengampuni seorang selama 6 tahun. Wah. Ya, 6 tahun tuh. Saya dibully selama 6 tahun juga. Dihina, direndahkan. Orang tua saya direndahkan. Saya ingin sekali mendapatkan rasa damai dalam hidup saya. Saya ingin belajar mengampuni. Gimana cara? Itu berarti kemungkinan 6 tahun itu orang itu Orang dekat. masih bareng sama dia terus. Iya. Iya kan? Kemungkinan begitu ya kalau ada pertanyaannya. Iya. Bareng terus merendahkan orang tua terus tapi masih bareng terus gitu loh. Mengampuni Atau kayak enggak, gitu. bisa juga kemungkinan kedua dia ingat. Dulu kan Bisa jadi. pernah ya Iya, kan 6 tahun lalu gitu. Dia ingat ya.
Mengampuni gini nggak bisa 6 tahun ya, 6 tahun dalam kebencian ya. Itu nggak gampang diselesaikan sih. Nggak bisa dengan jawaban gue sekali. Karena banyak orang yang dendam, ini kalau dilanjutin ya, ini bisa jadi 30 tahun loh. Banyak orang yang dendam itu bisa 20 tahun, 30 tahun loh tuh. Mau jatuh lagi. Gitu ya episode sebelumnya nih. Iya nih. Gimana sih? Aduh, ini Iya. Nah jadi ada orang yang dendam bisa sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Dari dulu, pas umur 25, benci sampai umur 50 tahun udah mau mati. Ada loh orang begitu, which is tuh nggak sedikit juga yang gue dengar cerita kayak begini ya gitu loh. Kenapa? Karena dia, karena dia nggak rela dirinya direndahkan. Karena dia tuh nggak suka kalau orang, lu nggak boleh gituin gue dong, lu nggak boleh gituin keluarga gue dong. Kan basically semua kan, lu nggak boleh gituin gue. Nah orang kalau ikut Tuhan, dia udah nggak memiliki dirinya sendiri. Di satu sisi orang merendahkan gue, ya udah nggak apa-apa. Nah karena itu harus berubah firman, kebenaran merubah pikiran gitu loh. Hal gini pun akan jadi, kebenaran itu akan membantu dalam hal seperti ini kok. Ini orang ngomongin gue kurang ajar. Kalau kita dengar kebenaran ya, siapa kita sih? Emang seberapa hebat kita sampai orang gak boleh merendahkan kita sih? Seberapa tinggi kita sih sampai orang harus mengagungkan kita sih? Kita kan jadi tahu diri kalau kita belajar kebenaran. Tapi orang nyakitin gue, oh ya udah, itu hak mereka nyakitin kita kok. Tapi kewajiban kita untuk menyerahkan ini sama Tuhan. Ini hak mereka nyakitin kita, tapi kewajiban kita menyerahkan ini sama Tuhan. Kita gak berhak ngebales. Anak Tuhan itu gak punya hak buat dirinya sendiri. Tapi punya kewajiban, semua dikembalikan kepada Bapa. Tapi tentu jawaban ini belum tentu bisa, bukan belum tentu ya, kayaknya memang gak bisa menjawab orang ini gitu. Karena itu ada home care. Nanti mungkin lewat Instagram Warrior Project kan ada home care kan. Walaupun namanya home tapi bukan berarti harus ke home ya, nggak masalah. Tapi bisa konseling di situ. Yang begini tuh butuh pendampingan kok. Butuh tahu kasusnya seperti apa, mungkin ya sampai sejauh apa. Nanti kita tahu caranya, cara men-treat orang ini seperti apa. Gimana menyelesaikannya pelan-pelan. Apakah misalnya bos gue misalnya kurang ajar, mulutnya kasar terus gue benci. Oh iya bisa jadi lu nggak harus di situ, lu pindah tempat. Kan banyak jalan gitu loh. Karena itu harus ngobrol sih. Gitu. Tapi harusnya yang Koko sampaikan itu udah jadi apa ya? Kalau Koko bilang sebut beberapa episode kemarin tuh fundamentalnya. Iya betul. Fundamentalnya tadi tuh, siapa kita mengenal siapa Allah. Itu akan membantu kita menyelesaikan segala macam masalah dalam hidup ini, segala macam. Karena masalah terbesar biasanya adalah diri kita. Kalau diri kita bisa selesaikan diri kita bersama dengan Allah, mostly masalah itu akan selesai sendiri kok. Gitu. menguatkan sekali ya. Harusnya jawaban itu udah menguatkan dia untuk bisa pelan-pelan mengampuni. Harusnya bisa ya. 6 tahun jadi 6 detik misalnya. Setelah nonton ini ya, 6 menit dia langsung. Aduh. Dia telepon langsung. Amin. Amin. Minta maaf. Aku mengampuni gitu. Tapi emang iya sih. Maksudnya mindset kalau atau pikiran kalau siapa gue sih? Kenapa gue marah untuk kalau direndahin gitu? Itu penting juga loh. Itu penting, bener. Itu penting. Powerful loh. Iya. Orang nggak boleh jelekin gue. Ya, seberapa hebat kita sih? Iya. Seberapa istimewa kita sih sampai semua orang di dunia harus sayang sama kita? Enggak lah, we are nothing kok. Allah yang besar, kita enggak. Tapi kalau kita menjadi besar one day, itu pun untuk kemuliaan Allah. Tuhan aja begitu, semua untuk kemuliaan Bapa. Masa gue untuk kemuliaan gue? Iya betul. Sesat gue kan? Gitu. Oke, cukup Boy. Cukup. Udah cukup sih sebenarnya. Kayaknya mau harus yang panjang Boy. Ini tuh sinanggung-nanggung. Makanya ntar bikin polling lah di Warrior lah. Butuh berapa menit kalian oke-nya. Gitu, bikin polling lah di Instagram lah. Gue juga bikin ntar deh, sama bikin. Jadi kita punya infonya banyak, dapat informasinya, dapat jawabannya. Atau di Bapak aja. boleh. Kan Bapak kan yang narasumbernya ya. Iya. Oh iya, boleh. Jangan lupa follow IG The Warrior Project dan juga IG Call Stefan. Nggak harus sih kalau itu sih, nggak harus, bener-bener nggak harus. Untuk kok. ngikutin polling yang tadi. Ngikutin polling nggak usah follow, nggak apa-apa. Instagram gue di unlock kok, nggak di lock kok. Bisa. Oke Andre. Apa yang mau diumumin? Dari project albumnya dari Ini Kita Dua sudah keluar. Ada di Spotify, di Joox, di iTunes, ataupun bisa lihat Instagram gue sendiri atau Instagram Warrior Project buat cari downloadnya di mana gitu loh. Ya. Ada QR-nya juga. Nanti kita
nanti kalian bisa temuin itu. Tapi tungguin juga, kalau mau punya fisiknya juga bisa langsung cek link Tokopedia dari di bio-nya apa nih? Apa Paradox People Official. Nah, itu. Ada di Instagram gue juga. Dan semoga juga masih kebagian ya, karena ini kuotanya terbatas. Betul. Dan tag Koepen dan sebutin lagu favorit kamu apa ya. Woi. Sama jangan lupa bikin Masuk Pak Andre. Spotify Rap 2021. Woi. Biasanya suka Evan banyak tuh. Iya. Oke, segitu aja. Boy mau promo apa? Udah cukup. Kita promoin Andre aja lah. Aduh. Kita promoin Andre juga, lah. boleh juga follow Instagramnya Andre_Sulwitasa ya. Andre apa ya? Andre Witarsa. Andre Wirtarsa. Dan Boy ke Asido. Iya, kok jadi gue sih Andre? Lu aja Andre. Andre Witarsa buat mencaci maki. Oh enggak ya, enggak. Oke. Tutup, Boy. Oke, sekian dari kami di episode 24. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye.